Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 4 Pandeglang, selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika yang dipersembahkan oleh Pusat Sumber Belajar SMA Negeri 4 Pandeglang. Para siswa sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data untuk kelas 12 IPA semester ganjil. Bersama saya, Sodri MPD dengan NIP 19680930 199702 1002. Dan seperti biasa, kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, rata-rata atau min. Lambangnya X, di atasnya ada strip, kita baca sebagai X bar. Nah, rata-rata atau min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Bila datanya itu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, yang terakhir Xn, maka rata-ratanya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn dibagi N, atau sama dengan jumlah Xi dibagi N. Bila X1 frekuensinya F1, X2 frekuensinya F2 dan seterusnya sampai yang terakhir Xn frekuensinya Fn, maka rata-ratanya sama dengan jumlah Fi kali Xi dibagi N, dengan N sama dengan jumlah Fi atau jumlah frekuensi. Catatan, untuk data berkelompok, Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi kalau X1 berarti nilai tengah kelas ke 1. Kalau X2 berarti nilai tengah kelas ke 2 dan seterusnya. Mencari rata-rata bisa juga dengan menggunakan rata-rata sementara atau X bar S. Untuk data tunggal, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah Fi kali Di dibagi N. Untuk data berkelompok, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah perkalian Fi kali Di dibagi N kali P. Dengan X bar sama dengan rata-rata, X bar S sama dengan rata-rata sementara. Nah, ini sebaiknya diambil dari data atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Fi sama dengan frekuensi dari Xi. Xi sama dengan data ke I atau nilai tengah kelas ke I. Di sama dengan selisih dari Xi dengan rata-rata sementara atau Xi dikurangi rata-rata sementara. Dan untuk data berkelompok, Di sama dengan min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. N jumlah frekuensi atau banyaknya data. Yang kedua, median atau disingkat ME. Median adalah nilai tengah atau nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data itu diurutkan menurut ukurannya. Untuk data tunggal dengan banyaknya data N, itu ada dua macam untuk menentukan mediannya. Yang pertama, median sama dengan data ke N plus 1 per 2 bila N-nya ganjil. Kemudian yang kedua, ME atau median sama dengan setengah dari jumlah data ke N per 2
dan data ke N plus 2 per 2 bila N-nya genap. Median untuk data berkelompok. Rumusnya ME atau median sama dengan N ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi F kapital per F kecil kali P. Dengan ME sama dengan median, L sama dengan tepi bawah kelas median, F kapital sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil sama dengan frekuensi kelas median, N sama dengan besarnya data yaitu sama dengan jumlah frekuensi, dan P sama dengan panjang kelas. Catatan, sebelum menentukan median, tentukan dulu kelas mediannya, yaitu kelas yang memuat data ke setengah dari N plus 1. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Untuk data berkelompok, gunakan rumus berikut. MO atau modus sama dengan N ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 kali P. Dengan MO sama dengan modus, N sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan P sama dengan panjang kelas. Catatan, sebelum menentukan modus, tentukan kelas modusnya dulu, yaitu kelas yang frekuensinya paling besar. Contoh soal. 1. Tentukan rata-rata median dan modus dari data berikut. A, 5, 8, 7, 10, 6, 4, 4, 5, 5. B, 8, 6, 5, 4, 4, 7, 3, 6, 9, 6. Baik anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, kita selesaikan bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu data yang A. 5, 8, 7, 10, 6, 4, 4, 5, 5. Rata-rata atau X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, berarti kita menjumlahkan 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 tambah 5 dibagi 9 karena banyaknya datanya 9 sama dengan jumlahnya itu 54 dibagi 9, 54 per 9 sama dengan 6. Yang kedua, median atau nilai tengah. Nah, untuk mencari median, data diurutkan dulu. Data setelah diurutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Nampak bahwa nilai tengahnya adalah 5. Jadi median atau nilai tengahnya 5. Dan yang ketiga, data yang sering muncul 5. Jadi modus data tersebut adalah 5. Nah, sekarang soal yang B. Untuk data soal yang B, 8, 7, 5, 4, 4, 7, 3, 6, 9, 7. Rata-rata sama dengan 8 ditambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 dibagi 10. Karena banyaknya data 10. Jadi sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Median atau nilai untuk yang kedua. Median atau nilai tengah. Nah, data setelah diurutkan menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9.
Nah, kalau kita perhatikan nilai tengahnya antara 6 dan 7 ya. Antara 6 dan 7 seperti yang dilingkari. Jadi median atau nilai tengahnya sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. Yang ketiga, data yang sering muncul 7. Jadi modus data tersebut adalah 7. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Jika nilai ujian 2 siswa yaitu Desi dan Penny digabungkan, nilai rata-rata menjadi 55. Jika nilai Dewi 25, maka tentukan nilai Ella. Nah, kata siswa sekalian, kita bahas bersama-sama. Di sini kita ketahui bahwa nilai Desi 25. Dan karena nilai Penny belum tahu, kita misalkan nilai Penny sama dengan P ya, sesuai dengan inisialnya. Oke, dengan diketahui N1 sama dengan 43, itu banyaknya siswa mula-mula. Kemudian N2 45, yaitu banyaknya siswa setelah Desi dan Penny gabung. Kemudian rata-rata 1 sama dengan 56, yaitu rata-rata mula-mula. Kemudian rata-rata yang kedua 55, yaitu rata-rata setelah Desi dan Penny gabung. Yang ditanyakan adalah P, yaitu nilai Penny. Oke, kita jawab. Nilai Desi ditambah nilai Penny sama dengan N2 kali X bar 2 atau rata-rata 2 dikurangi N1 kali X bar 1 atau rata-rata 1. Sehingga kalau kita masukkan nilai Desinya 25, nilai Penny-nya dimisalkan P sama dengan N2-nya 45, rata-rata 2-nya 55, kemudian N1-nya 43, rata-rata 1-nya 56. Jadi ada persamaan 25 ditambah P sama dengan 45 kali 55 dikurangi 43 kali 56. Nah, kita sederhanakan sebagai berikut. Jadi 25 ditambah P sama dengan 2475 dikurangi 2408. Hasil pengurangannya adalah 67. Nah, artinya 25 ditambah P sama dengan 67. Nah, dengan demikian yang diperoleh P sama dengan 67 dikurangi 25 sama dengan 42. Jadi nilai P ini adalah 42. Soal yang ketiga, diketahui data sebagai berikut. Nah, ini ada tabel yang terdiri dari 2 kolom, kolom nilai dan kolom frekuensi, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas dengan masing-masing frekuensinya. Pertanyaannya adalah dari data tersebut di samping, tentukan A rata-rata, B median, C modus. Para siswa sekalian, kita selesaikan soal tersebut. Kita mulai dari mencari rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, kita tampilkan dan lengkapi dulu tabelnya. Yang mula-mula, tabel itu ada 2 kolom, kolom nilai dan kolom frekuensi. Kita tambahkan dengan 2 kolom lagi, yaitu kolom nilai tengah dan kolom perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Nah, kita jumlahkan dulu frekuensinya 100 ya. Oke, kita mulai dari kelas yang pertama 44 sampai dengan 48, maka nilai tengahnya adalah 44 ditambah 48, hasilnya adalah 92 dibagi 2, 46. Kelas yang kedua 49 ditambah 53 dibagi 2, hasilnya 51. Begitu seterusnya ya. Pada kelas ketiga 56, kelas keempat 61, kelas kelima
66, kelas ke 6 71, dan yang kelas terakhir 76. Nah, sekarang kolom nilai tengahnya sudah lengkap. Nah, sekarang kita lakukan perkalian antara kolom kedua dan kolom ketiga, atau kolom frekuensi dan kolom nilai tengah. Kita mulai dari 8 kali 48, 368. 9 kali 51, 459. 11 kali 56, 616. 30 kali 61, 1830. 28 kali 66, 1848. 12 kali 71, 852. Dan yang terakhir 2 kali 76, 152. Kita jumlahkan kolom perkalian, frekuensi, dan nilai tengah. 6125. Nah, dengan demikian kita bisa langsung pada rumus rata-rata, ya. Rata-rata sama dengan jumlah Fi kali Xi dibagi N, dengan N-nya jumlah frekuensi, sama dengan 6125 dibagi 100 sama dengan 61,25. Nah, para siswa sekalian, kita bisa juga menyelesaikan rata-rata dengan rata-rata sementara. Kita pilih nilai tengah yang frekuensinya besar, jadi dipilih rata-rata sementaranya 61, ya, seperti yang dicari. Oke, kita fokus pada 61. Dan selanjutnya kita tulis rumus rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah Fi kali Di per N kali P. Berarti di sini kita butuh jumlah Fi kali Di, maka kita tambahkan 2 kolom lagi, yaitu kolom Di dan kolom perkalian Fi dan Di. Oke, kita fokus pada 61. Karena rata-rata sementara 61, maka DI-nya bernilai 0, ya, sebagai sentral, ya. Kemudian kita isikan baris ke atasnya. Jadi untuk ke atas berkurang 1. Min 0 ke atas, min 1, min 2, min 3. Sekarang ke bawah. Ke bawah kebalikannya berarti ditambah, ya. Dari baris 0, baris bawahnya 1, berikutnya 2, berikutnya 3. Nah, sekarang kita kalikan antara Fi dengan Di, kolom kedua dengan kolom kelima. 8 kali min 3, min 24. 9 kali min 2, min 18. 11 kali min 1, min 11. 30 kali 0, 0. 28 kali 1, 28. 12 kali 2, 24. 2 kali 3, 6. Kita jumlahkan kolom Fi kali Di. Min 24, min 18, min 11, 0, 28, 24, 6. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 5. Kita kembali pada rumus rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan, kita masukkan nilainya 61 ditambah 5 per 100 kali 5. Sama dengan 61 ditambah 25 per 100, sama dengan 61 ditambah 0,25 sama dengan 61,25. Selanjutnya yang kedua, kita menentukan median. Kita tampilkan tabelnya. Untuk menentukan median, kita membutuhkan kolom frekuensi kumulatif dan keterangan. Kita jumlahkan dulu frekuensinya. Kolom frekuensi kumulatif dan kolom keterangan untuk menerangkan data yang keberapa, ya. Oke, kita isikan dulu frekuensi kumulatifnya. Mulai dari kelas pertama 8. Nyampe kelas kedua berarti 8 ditambah 9, 17. 17 tambah 11, 28. Tambah 30, 58. Tambah 28, 86. Tambah 12, 98. Tambah 2, 100.
Kita isikan kolom keterangan pada baris pertama 1 sampai 8, artinya data ke 1 sampai dengan data ke 8 itu ada di kelas pertama. Kemudian pada kelas kedua 9 sampai 17, artinya data ke 9 sampai dengan data ke 17 ada di kelas kedua. Begitu seterusnya ya. Kita isikan, kita lengkapi dulu. Oke. Nah, setelah lengkap, kita menentukan kelas median. Kelas mediannya adalah kelas yang memuat data ke 100 plus 1/2 atau data ke 50,5. Jadi ada di kelas yang keempat ya, yaitu 59 sampai dengan 63. Oke. Maka kita bisa menentukan P-nya ya. Kita kembali kepada kelas. Pada kelas itu kelasnya ada 59 sampai dengan 63. Maka P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. 63,5 dikurangi 58,5 sama dengan 5. Kemudian L-nya tepi bawahnya 58,5, yaitu dari 59 dikurangi setengah ya, 58,5. Kemudian F kapitalnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median 28. Kemudian F kecil frekuensi kelas median yaitu 30. N jumlah frekuensi atau besar data 100 atau setengah N-nya atau N/2-nya 50. Dengan demikian masuk pada rumus ME sama dengan L ditambah dalam kurung N/2 dikurangi F besar atau F kapital dibagi F kecil kali P. Kita masukkan 58,5 ditambah 50 dikurangi 28/30 kurung tutup kali 5 sama dengan, bisa kita sederhanakan ya, antara 5 dengan 30 berarti nanti per 6 ya, 58,5 per 6. Nah, kita jadikan pecahan campuran dengan penyebut yang sama dengan 58 3/6 ditambah 3 4/6 sama dengan 62 1/6. Oke. Sekarang yang ketiga, yaitu menentukan modus. Jadi kita kembali kepada tabel. Masih 2 kolom ya. Oh iya, untuk modus kita cukup melihat kelas yang frekuensinya paling besar. Ya, kelas modus pada kelas yang frekuensinya terbesar. Jadi kalau kita perhatikan tabel, kelasnya adalah 59 sampai dengan 63. Ya, kita sorot ya. Dan dengan demikian kita bisa menentukan P-nya, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. 63,5 dikurangi 58,5 sama dengan 5. Kemudian L-nya di bawah kelas modus yaitu 59 kurang setengah, L sama dengan 58,5. Kemudian D1 30 dikurangi 11, 19. D2 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Berikutnya masuk pada rumus MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 kali P. Kita masukkan 58,5 ditambah dalam kurung 9 per 9. Saya ulangi, 58,5 ditambah dalam kurung 19 per 19 ditambah 2 kali 5 sama dengan 58,5 ditambah 95 per 21. Dengan penjabaran diperoleh 59,4. Soal yang keempat. Dari hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 12 IPA diperoleh data yang disajikan dalam histogram berikut. Ya, seperti pada layar ya. Diagram histogramnya ada tinggi badan, untuk sumbu mendatarnya, untuk sumbu tegaknya frekuensi.
Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan histogram di samping, tentukanlah A. nilai rata-rata, B. nilai median, C. modus. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, agar memudahkan kita dalam mencari ketiga nilai itu, ya, kita buat dalam bentuk tabel, ya. Lebih enak dalam bentuk tabel. Jadi karena di sini yang tertulis topik kelas, maka lebih enak kalau tabelnya baris pertamanya topik kelas, baris keduanya frekuensi. Oke, untuk topik kelasnya kita melihat pada sumbu mendatar. Berarti topik kelas pertamanya adalah 151,5 sampai dengan 154,5. Frekuensinya 15. Kemudian pada persegi yang kedua, untuk kelas yang kedua berarti topik kelasnya mulai dari 154,5 sampai dengan 157,5. Frekuensinya 17. Demikian juga yang ketiga berarti 157,5 sampai 160,5 dengan frekuensinya 27. Oke, kita teruskan ya. Berikutnya sampai yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang ke terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh berarti topik kelasnya 169,5 sampai dengan 172,5 dengan frekuensinya 11 kan. Sekarang sudah ada tabelnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu nilai penyelesaian. Tabel dari diagram histogram kita tampilkan. Oke, kita akan menentukan rata-rata. Kita lengkapi dulu tabelnya ya. Jadi butuh kolom nilai tengah dan kolom perkalian frekuensi dan nilai tengah. Sama seperti di atas. Untuk nilai tengahnya berarti tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Berarti 151,5 ditambah 154,5 jumlahnya dibagi 2. Maka nilai tengahnya ada 153 ya. Kemudian juga pada kelas yang kedua 156, 159, 162, 165, 168 dan yang terakhir nilai tengah 171. Oke, sekarang perkaliannya antara kolom F dengan kolom XI. 15 kali 153 2295. 17 kali 156 2652. 27 kali 159 4293. 23 kali 162 3726. 15 kali 165 2475. 12 kali 168 2016 dan yang terakhir 11 kali 171 1881. Oke, langsung pada rumus rata-rata. Nah, kita jumlahkan dulu sebelum ke rumus rata-rata. Kita jumlahkan frekuensinya ya, 120, kemudian jumlah perkalian F dengan XI 19.338. Dan masuk pada rumus rata-rata sama dengan jumlah FI kali XI dibagi N sama dengan 19.338 dibagi 120 sama dengan 161,15. Oke, jadi rata-rata tinggi siswa kelas 12 IPA adalah 161,15 cm. Oke. Sekarang yang kedua, menentukan median. Ya, untuk menentukan median kita tampilkan tabelnya dulu ya. Untuk median kita butuh frekuensi kumulatif dan keterangan. Jadi nambah 2 kolom ya. Frekuensi kumulatif dan kolom keterangan. Oke, kita isikan untuk frekuensi kumulatifnya. Dari kelas pertama 15. Berikutnya tambah 17, 32,
52 tambah 27, 59 tambah 23, 82 tambah 15, 97 tambah 12, 109 tambah 11, 120. Nah, sekarang keterangannya 1 sampai dengan 15, data ke 1 sampai dengan data ke 1 sampai dengan data ke 15 ada di kelas pertama. Itu seterusnya ya, sampai yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah 110 sampai dengan 120, artinya data ke 110 sampai dengan data ke 120 ada di kelas yang terakhir atau kelas yang ke-7. Baik, kita menentukan letak kelas medianya dulu. Kelas medianya adalah kelas yang memuat data ke 120 plus 1 per 2 atau data ke 60,5. Nah, 60,5 berarti ada di kelas keempat ya, yaitu 160,5 sampai dengan 163,5. Nah, maksudnya ada di tepi kelas yang keempat, seperti yang disorot, dilingkari ya. Kita tentukan unsur-unsur untuk mencari median ya, mulai dari P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah dari kelas median 163,5 dikurangi 160,5 sama dengan 3. Kemudian L tepi bawah kelas median 160,5. F kapital frekuensi kumulatif sebelum kelas median 60, maksudnya 59, dan F kecil frekuensi kelas median yaitu 23. N sama dengan 120 atau N per 2 60. Sehingga ME sama dengan L ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi F kapital dibagi F kecil kali P. Kita masukkan 160,5 ditambah dalam kurung 60 dikurangi 69 per 23 kali 3. Ya, sama dengan 160,5 ditambah penyederhananya menjadi 3 per 23. Ya, sama dengan 160,5 ditambah 0,13 sama dengan 160,63. Para siswa sekalian, berikutnya kita menentukan modus. Kita tampilkan tabelnya. Oke, untuk menentukan modus kita lihat pada tepi kelas yang frekuensinya paling besar. Jadi kelas modus pada tepi kelas yang frekuensinya terbesar yaitu tepi kelas 157,5 sampai 160,5 seperti yang disorot. Dengan demikian kita bisa menentukan unsur-unsur untuk menentukan modus ya. Maka P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. 160,5 dikurangi 157,5 sama dengan 3. Kemudian L-nya tepi bawah yaitu 157,5 ya. Dalam hal ini adalah tepi bawah kelas modus ya. Berikutnya D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ya, yaitu 27 kurangi 17 sama dengan 10. D2 nya 27 kurangi 23 sama dengan 4. Masuk ke rumus MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 per ditambah D2 kali P. Kita masukkan sama dengan 157,5 ditambah dalam kurung 10 per 10 tambah 4 kali 5 sama dengan 157,5 ditambah 50 per 14 sama dengan 157,5 ditambah 3,57. Hasil terakhirnya adalah 161,07. Para siswa sekalian, berikutnya kita bahas soal yang kelima. Perhatikan diagram berikut, ini berupa diagram histogram ya. Oke. Berdasarkan histogram di samping, tentukan
A. Nilai rata-rata, B. Nilai median, C. Modus. Dan sebelum lebih lanjut dalam pembahasan, alangkah baiknya kita membuat tabelnya dulu. Jadi mengubah histogram ke dalam bentuk tabel. Ya, seperti nampak pada layar ya, ada dua kolom, kolom tepi kelas dan kolom frekuensi. Ya, kita mulai dari tepi kelas yang pertama, itu 13,5 sampai dengan 18,5, frekuensinya 3, begitu seterusnya ya, sampai pada batang yang keempat, berarti tepi kelasnya 28,5 sampai dengan 33,5, frekuensinya 6. Kalau kita jumlahkan frekuensinya adalah 23. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu mulai dari nilai. Kita menentukan rata-rata, dan sebelumnya kita tampilkan dan kita lengkapi dulu tabelnya seperti ini ya. Ada masih dua kolom ya, kolom tepi kelas dan kolom F. Kita lengkapi dulu dengan kolom nilai tengah dan perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Oke, kita isi pada kolom nilai tengah atau XI. Kita mulai dari tepi kelas yang pertama, berarti nilai tengahnya adalah 13,5 ditambah 18,5 dibagi 2 sama dengan 16. Demikian juga untuk tepi kelas yang berikutnya. Yang kedua 21, yang ketiga 26, yang keempat 31. Kita cari perkaliannya antara kolom kedua dengan kolom ketiga, F dengan XI. 3 kali 16, 48, 4 kali 21, 84, 10 kali 26, 260, 6 kali 31, 186. Kita jumlahkan dari kolom terakhir ini, 578. Masuk pada rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah FI kali XI dibagi N. Dengan N-nya jumlah frekuensi ya, sama dengan 578 per 23 sama dengan 25,13. Jadi nilai rata-ratanya adalah 25,13. Baik, sekarang yang kedua menentukan median. Nah, kita tampilkan tabelnya ya. Untuk median kita butuh frekuensi kumulatif dan keterangan seperti ini. Oke, kita isikan dulu frekuensi kumulatifnya. Mulai dari tepi kelas pertama 3, berikutnya 3 tambah 4 7, 7 tambah 10 17, 17 tambah 6 23. Untuk keterangannya berarti yang pertama 1 sampai dengan 3, 4 sampai dengan 7, 8 sampai dengan 17, dan yang terakhir 18 sampai dengan 23. Oke, kelas medianya adalah kelas yang memuat data ke 23 plus 1 per 2 sama 12. Jadi kelas medianya adalah kelas yang memuat data ke 12. Data ke 12 itu ada pada tepi kelas yang ketiga ya, yaitu 23,5 sampai dengan 28,5 ya. Kita sorot ya biar kelihatan. Oke, kita menentukan unsur-unsur untuk mencari median. P sama dengan tepi atas kurangi tepi bawah, 28,5 kurangi 23,5 sama dengan 5. Kemudian L tepi bawah kelas median 23,5, F kapital 7, F kecil 10, N 20 sama dengan 23. Itu banyaknya jumlah frekuensi ya, sehingga N per 2 nya 11,5, yaitu 23 per 2. Sehingga ME sama dengan L ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi F kapital dibagi F kecil kali P sama dengan 23,5 ditambah 11,5 dikurangi 7
per 10 kali 5 sama dengan 23,5 ditambah 22,5 per 10 sama dengan 23,5 ditambah 2,25 dengan 25,75. Jadi nilai mediannya adalah 25,7. Selanjutnya kita menentukan modus. Seperti biasa kita tampilkan tabelnya. Nah, untuk modus ya, kelas modus pada tepi kelas yang frekuensinya terbesar yaitu 23,5 sampai dengan 28,5. Itu ada pada kelas yang ketiga ya, kita sorot. Oke, langsung kita tentukan unsur-unsur mencari modus. Yang pertama P 28,5 kurang 23,5 sama dengan 5. Kemudian L-nya 23,5, D1-nya 10 dikurangi 4, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya sama dengan 6 ya. D2 sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kemudian masuk pada modus MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 kali P. Kita masukkan nilainya 23,5 ditambah dalam kurung 6 per 6 plus 4 kali 5 sama dengan 23,5 ditambah 30 per 10 sama dengan 23,5 ditambah 3 sama dengan 26,5. Jadi modusnya adalah 26,5.